Luna Classic Army. Tahukah kalian dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, Terra Luna Classic atau biasa kita sebut dengan koin Luns tersebut lagi dan lagi kembali membuat kontroversi di kalangan para investor-investornya. Di mana menurut kabar yang telah beredar luas di media sosial terutama di media Twitter, Luna Classic atau Luns tersebut telah terdapati melakukan minting kembali kurang lebih sebesar 173 juta koin Luns. Dan tak hanya itu saja, pajak pembakaran transaksi koin Luns pun juga telah berkurang dari sebelumnya dikenakan pajak pembakaran sebesar 1,2%, ini telah berkurang menjadi 0,2% saja. Lalu apa penyebab dan mengapa hal demikian bisa terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita cari tahu. Namun sebelum sahabat saya ajak untuk mengulas lebih detail terkait topik inti pembahasan video kali ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Dan teruntuk sahabat yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video, agar sahabat tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Dan sekarang, pasang earphone-mu, nyamankan posisimu, dan simak videonya sampai habis. Ya, dikutip dari thecryptobasic.com, tepat beberapa hari yang lalu, anggota komunitas Terra Luna Classic atau Luns mengalami kebingungan setelah melihat lilin hijau muncul pada Stakebin, sebuah platform yang memungkinkan publik untuk melacak pasokan Luns. Yang mana lilin hijau tersebut telah mengartikan bahwasanya jaringan Terra Classic tersebut telah mencetak kurang lebih hampir mendekati 200 juta koin Luns. Kemudian dalam menanggapi kebingungan dan juga kontroversi yang sedang terjadi di antara komunitas koin Luns tersebut, anggota Terra Rebels, tim pengembang independen yang mendukung jaringan Terra Classic, telah mengklarifikasi bahwasanya koin Luns yang baru dicetak tersebut tak lain dihasilkan dari persetujuan komunitas atas proposal 5234 yang disahkan oleh komunitas pada tanggal 17 Oktober 2022 kemarin. Maka oleh karena itu, pengembang inti Tobias Anderson aka Zaradar telah membagikan kutipan artikel oleh sesama pengembang inti Edward Kim, yang mana pengembang inti Edward Kim telah menghimbau para komunitas dan para investor-investornya untuk tak terkejut ketika mereka nantinya melihat sebuah lilin hijau muncul pada grafik di Stakebin tersebut. Karena memang di dalam proposal 5234 yang disahkan oleh komunitas pada tanggal 17 Oktober 2022 kemarin, selain berisi pengurangan pajak pembakaran dari sebelumnya sebesar 1,2%, ini berkurang menjadi 0,2% di dalam proposal 5234 tersebut, yang juga telah tertera bahwasanya akan ada penyisian sebesar 10% dari pembakaran di akhir setiap periode jaringan Luns atau kurang lebih sekitar 7 hari kerja. Yang selanjutnya 10% yang diambil dari total pembakaran Luns tersebut akan dicetak dan dikirim kembali ke dalam kumpulan komunitas, sehingga jaringan Terra Luna Classic dapat mendanai setiap kegiatan-kegiatan pengembangan kedepannya nanti. Yang mana tentu hal tersebut tentu saja telah berhasil membuat kebingungan dan kekecewaan bagi orang-orang yang memegang koin Luns, yang pada dasarnya mereka telah berpikir bahwa 10% yang didapat dari total pembakaran Luns tersebut akan dijual yang akan digunakan untuk mendanai segala proyek-proyek pengembangan Luns kedepannya nanti. Serta permintingan atau penambahan suplai koin Luns tersebut tentu saja sangat bertentangan keras dengan pembakaran-pembakaran yang telah dilakukan oleh exchange Binance dan juga beberapa exchange lainnya selama ini. Namun ngomong-ngomong, berbicara soal pembakaran koin Luns yang telah dilakukan oleh exchange Binance, menurut data yang telah tertera sejauh ini, Binance telah melakukan pembakaran keseluruhan koin Luns sebesar 11 miliar lebih koin Luns, di mana detail pembakaran sebesar 11 miliar lebih koin Luns tersebut antara lain: di minggu atau batch pertama, Binance telah melakukan pembakaran koin Luns sebesar 5,5 miliar koin Luns. Di batch kedua, Binance telah berhasil melakukan pembakaran koin sebesar 2,9 miliar koin Luns. Di batch ketiga, Binance telah berhasil melakukan pembakaran koin sebesar 2,5 miliar koin Luns. Di batch keempat, Binance telah berhasil melakukan pembakaran koin sebesar 1,3 miliar koin Luns.
Sedangkan untuk di batch kelima, Binance akan mengupdate kembali jumlah pembakaran koin LUNS tepat pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 00.00 UTC mendatang. Dan menurut info yang telah saya dapatkan, nantinya exchange Binance akan menghentikan sementara pembakaran koin LUNS tepat pada minggu atau batch ke-8 mendatang. Yang kemudian menurut keterangan tim Binance akan meninjau ulang pergerakan koin LUNS untuk memutuskan memberlakukan pajak pembakaran LUNS pada perdagangan spot dan juga margin kembali ataukah tidak. Dan jika nanti exchange Binance memutuskan untuk memberlakukan pajak pembakaran koin LUNS pada perdagangan spot dan juga margin kembali, maka tak menutup kemungkinan ia akan menaikkan pajak pembakaran dari sebelumnya sebesar 0,1% menjadi 0,2% sesuai usulan yang telah dilontarkan pada tim Terra Rebels beberapa waktu yang lalu. Jadi kita tunggu saja. Kemudian berita yang tak kalah menarik juga datang dari thecryptobasic.com, di mana setelah berbulan-bulan bekerja keras lamanya, kini akhirnya pengembang Cosmos yang terkenal Jacob Gedikian mengungkapkan bahwa kode untuk membuka kembali fitur IBC di jaringan Terra Luna Classic telah siap. Yang mana perlu sahabat ketahui, sebelumnya fitur IBC tersebut sangat memungkinkan interaksi dan transfer nilai di seluruh rantai Cosmos independen. Namun, ketika jaringan saat ini telah memetakan jalur menuju pemulihan, pengaktifan kembali fitur IBC telah berubah menjadi sangat penting untuk mengakses likuiditas yang terperangkap dan meningkatkan utilitas pada jaringan Terra Luna Classic. Untuk itu, tim Terra Rebels menghubungi Gedikian seperti yang telah diungkapkan oleh pengembang inti Edward Kim pada bulan September kemarin. Yang mana menurut Edward Kim, nantinya Gedikian tak hanya dapat membantu mereka dalam pengaktifan kembali fitur IBC setelah ditutup secara permanen beberapa waktu yang lalu, namun Gedikian juga menawarkan untuk membersihkan jaringan, sehingga dukungan tersebut tentu secara luar biasa dapat mempercepat timeline jaringan Terra Luna Classic untuk mencapai paritas teknologi dengan Terra 2.0 yang secara drastis akan meningkatkan jumlah project di dalam rantai tersebut. Dan jika fitur IBC tersebut telah resmi diaktifkan dan dibuka kembali, maka project-project yang ada di dalam rantai Cosmos dapat memutuskan untuk mengintegrasikan Terra Luna Classic atau LUNS sebagai opsi pembayaran untuk menarik komunitasnya yang aktif. Dan hal tersebut secara otomatis tentu akan dapat meningkatkan utilitas daripada koin LUNS dan juga dapat meningkatkan volume transaksi on-chain yang akan meningkatkan tingkat pembakaran dan meningkatkan perbendaharaan jaringan, karena 10% dari pajak pembakaran koin LUNS akan masuk ke dalam kumpulan komunitas. Dan tak ayal, kabar mengenai pengaktifan fitur IBC tersebut secara otomatis telah menuai banyak sekali respon positif dari kalangan masyarakat, yang salah satunya termasuk mantan kandidat Kongres Amerika Serikat David Goldstein, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, David Goldstein sempat menjadi seorang kritikus pedas untuk koin Terra Luna Classic, di mana menurutnya beberapa waktu yang lalu menginvestasikan uang ke dalam koin-koin tanpa utilitas yang jelas seperti koin LUNS hanya akan seperti bermain gambling saja dan tak lebih. Namun setelah terdengarnya desas-desus rencana mengenai kembalinya utilitas daripada koin LUNS, kini mantan kandidat Kongres Amerika Serikat tersebut telah berubah 90 derajat menjadi tim pendukung koin Terra Luna Classic, di mana setelah nantinya utilitas dan juga proyek-proyek yang berdiri di dalam blockchain Terra Luna Classic tersebut telah aktif dan telah berjalan kembali, maka menurut keterangan langsung dari David Goldstein, ia akan melakukan pembelian koin Terra Luna Classic sebanyak mungkin. Jadi bagaimana menurut sahabat? Apakah dengan berita-berita di atas, koin Terra Luna Classic atau sering kita sebut dengan koin LUNS tersebut masih worth it untuk kita koleksi? Serta menurut sahabat semua, dengan keputusan tim pengembang inti Terra Luna Classic di atas, masih mungkinkah koin LUNS dapat recovery kembali minimal ke $1 suatu hari nanti? Coba tuliskan komentar sahabat di kolom komentar.